Sebelumnya ada pantun nih guys, kalau pergi ke tanah Sunda, jangan lupa ke kota Bandung. Orang Indonesia punya peribahasa, orang Malaysia seperti kata dalam tempurung katanya. Kalau pergi ke Tanjung Pura, tentu lewat di Brastagi. Waham Malaysia tidak berlaku di Nusantara, kapankah kau sadar diri? Terus ada lagi nih, lihat emak-emak nempel di dinding, rupanya lagi ngoping. Apa puak-puak KL berkeliling, rupanya tukang maling. Ada nih komentar dari netizen sebelah kita nih guys, profilnya bergambarkan banderanya negara tetangga kita gitu. Dari Muhammad Khalem. Ya namanya nggak sebagus orangnya ya, kalau orangnya suka merendahkan negara orang lain gitu tanpa berkaca seperti apa di negaranya gitu. Di sini dia berkomentar, satu keluarga tak makan, warga perumahan Citra Garden Kalideres Jakarta Barat bla 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 gitu. Jadi kata dalam kalimat tersebut terpotong, cara bacanya ya guys, menghindari spam. Beginilah IQ-nya Melayu Malaysia ya, yang sebenarnya nggak berkaca seperti apa di negaranya gitu. Kita lihat nih fakta yang mungkin ditutupi oleh mereka. Di video sebelumnya kita sudah bahas kanak-kanak Kismin di Kuala Lumpur kelaparan. Puncaknya harga makanan meningkat. Terus ini lagi guys. Dari TikToknya Malaya Update, di sini tertuliskan MAUT kerana kelaparan. 2 beranak ditemui manakala seorang lagi tidak bermaya dipercayai kelaparan selepas beberapa hari tidak kelihatan keluar dari kediaman mereka di Taman Indah Sungai Abang semalam katanya. Di sini ada beberapa kata ya yang nggak dipahami artinya gitu guys. Karena susunan kalimatnya rancu kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi tambah pusing deh kepala. 2 beranak yang ditemui sudah meninggoy dunia itu dianggarkan berusia antara 40-an hingga 70-an tahun, manakala seorang lagi anak perempuan juga 40-an yang tidak bermaya dikategorikan sebagai orang kelainan upaya. Orang kelainan upaya. Maksudnya apa sih guys? ODGJ gitu gak sih? Difahamkan ketika pemeriksaan oleh sebuah badan bukan kerajaan NGO, seorang lelaki yang juga ayah kepada 2 orang anak itu berada di dalam bilik air manakala anak lelakinya di atas kerusi sofa. Menurut jirannya, pemeriksaan oleh NGO dilakukan selepas mendapati keadaan rumah tersebut gelap sejak beberapa hari lalu. Kedua-dua mayat serta anak perempuannya kemudiannya dirujuk ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah bla bla bla. Waduh guys, kalian paham gak sih susunan kalimatnya? Nah gitu ya, ada beberapa kosakata yang gak dimengerti gitu guys. Ini mungkin asli dari kosakata Melayu yang ada di negara tetangga kita gitu guys. Kan kalau kita bandingkan bahasa Melayu yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ya, berbeda sama mereka ya guys. Mimin nih orang Sumatera Utara kurang begitu paham susunan kalimat maupun beberapa kosakata dari negara tetangga kita yang satu ini gitu. Terus guys, ada nih komentar, Parlemen Malaydesh mengatakan bahwa ada banyak rakyat Malaydesh kelaparan dikarenakan hidup dalam kekisminan. Tapi pemerintahnya selalu menutup-nutupi kekisminan di perkotaan maupun di pinggiran yang ada di Malaydesh. Sangat-sangat memalukan. Oh, jadi di sana ditutupi gitu ya, apapun hal buruk di sana gitu biar negara lain nggak tahu. Mungkin kayak gitu kali ya. Aku pikir guys hanya di Indonesia aja yang ada permasalahan kelaparan ini. Ternyata yang kata mereka orang kaya, negara maju, ringgit semakin tinggi, tapi kenapa masih ada ya yang kelaparan? Orang-orang kayanya kenapa nggak mau bersedekah buat orang miskin? Kenapa pelit mereka yang orang-orang kaya itu ya? Netizen Malaysia kerap kali mengatain orang Indonesia orang kismin, tapi mereka nggak bisa terima fakta
kalau di negara mereka ada juga tuh orang Kismin. Bahkan lebih parah dari Indonesia loh kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Terus bandingkan aja tuh pulau-pulau di Indonesia dengan negara mereka. Negara mereka terlalu kecil, lihat aja di peta. Begitu kecilnya negara mereka, dan kita pikir mereka itu negaranya makmur, nggak ada kekisminan. Salah besar, ternyata masih ada tuh rakyat kismin di negara mereka. Mungkin masih ditutup-tutupi pemerintahnya karena mereka ingin deklarasi negara maju. Bener nggak sih? Bukan kayak di Indonesia ya guys, dikit-dikit apa yang terjadi di Indonesia langsung viral. Enggak ada ditutup-tutupi dari pemerintahnya maupun rakyatnya. Sehingga netizen asing dengan mudahnya memberikan kesimpulan yang negatif tentang Indonesia gitu. Tapi kalau netizen sebelah dikasih fakta tentang negara mereka, malah mereka tutup mata dan mata hatinya gitu. Semoga netizen sebelah bisa melihat apa yang terjadi di negaranya. Jangan suka menyombongkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang yang sombong. Benar nggak? Berikut adalah insiden kemiskinan Tegar tertinggi mengikut daerah-daerah di 8 daerah tertinggi. Tongot paling tinggi 5.9%, Beluran 5%, Pitas 4.8%, Kinabatangan 4.6%, Kota Marudu 4%, Tuaran 2.6%, Ranau 2.4%, Lahad Datu 2.4%. Jadi kita boleh bandingkan bagaimana keadaan di seluruh negara, hanyalah 0.2% dari segi insiden kemiskinan Tegar, tetapi di Sabah negerinya lebih kurang 6 kali ganda, lebih tinggi daripada kadar nasional. Tetapi bila diambil di 8 daerah termiskin itu, kadarnya itu memang melebihi 10 kali ganda. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Tak betul tu. Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita ni semua sama sahaja. Bangsa ahli politik yang tidak cermat. Daripada kita terus membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangunkan negara ini. Ayuh rakyat, kita berjuang bersama. Kenapa kadar kemiskinan tinggi di Sabah? Baru-baru ini kan cikgu berangkat pergi ke Kota Kinabalu, didapati bahawa kadar kemiskinan di Sabah adalah dekat-dekat 6 kali ganda berbanding dengan peringkat nasional. Sebelum tu, jangan lupa like, share video ni untuk rujukan masa depan. Didapati bahawa sebanyak 6.6 bilion duit disalurkan untuk peruntukan ekonomi di Sabah. Honestly speaking kan, cikgu rasa quite sakit hati apabila tengok keadaan ekonomi di Sabah. Kalau banding dengan keadaan di Semenanjung, anda boleh nampakkan so many jutawan dilahirkan setiap bulan melalui e-commerce. Orang buat live di TikTok boleh buat 100,000 dalam sehari.
Lepas tu beberapa juta jualan dalam sebulan. Apa sebenarnya yang terjadi di Sabah? Mungkin awak boleh komen. Alright? So cikgu nak awak sama-sama doakan untuk masyarakat di Sabah. Pada masa yang sama juga boleh bagi sedikit komen akan cadangan-cadangan untuk pembangunan ekonomi di Sabah. Komen, jangan tak komen.